Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para sahabat sekalian, kali ini saya masih menjawab dari sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang pendeta yang bernama David Salim. Selamat menyaksikan. Ya, selamat berlebaran ya, walaupun sudah lewat ya Mas ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan kalau menurut kepercayaan sampean, orang kalau sudah mencapai 30 hari puasa itu kan jadi fitri lagi, jadi seperti bayi lagi katanya kan. Ya udah, itu selamatnya di situ ya. Cuma memang beda sih Mas ya ajarannya ya. Kalau saya itu tidak pernah diajarkan untuk menjadi benar nih. Dengan usaha saya sendiri, mati-matian saya bertapa gitu misalnya kan, boro-boro 30 hari. Sampai 30 hari aja masih makan loh. Ada orang yang kayak zaman dulu di Jawa kan, banyak kan kebatinan kan, berpuasanya itu bener-bener gak makan gak minum, bahkan sampai ada yang mati juga gitu loh. Itu demi mencapai untuk kebenaran menurut caranya dia. Nah, makanya kalau di iman Kristen, kebenaran itu tidak dicapai oleh usaha manusia. Allah nggak mau justru Mas ya, manusia itu mencapai kebenaran dengan cara-caranya sendiri. Banyak dari zaman dulu manusia kepengen mendekatkan diri, pengen suci ya, dengan caranya masing-masing gitu loh. Nah, Mas coba pelajari aja ya, bahwa puasanya Islam yang 30 hari itu kalau yang saya pernah baca ya, itu sama dengan puasanya orang Sabiin. Sampean menyebut Sabiin apa sih? Sabiah atau apa gitu ya. Coba kamu pelajari aja ya. Jadi kalau menurut apa yang saya pelajari, itu bukan berasal dari Islam Mas. Itu dari puasanya orang Sabiin. Ya kamu pelajari sendiri lah ya. Saya nggak mau nanti saya dituduh menghina dan memfitnah. Saya nggak mau itu. Coba sampean pelajari sendiri. Nah kemudian pada waktu awalnya itu adalah puasa Asyura ya. Itu yang diterapkan oleh Muhammad. Nah, Asyura itu adalah peninggalannya orang Quraisy yang kafir itu sebelum Islam. Itu puasanya Asyura, di bulan Asyura. Ya ini kalian juga pelajari aja sendiri lah ya. Gitu loh Mas ya. Ya kita semua bersyukur lah masih bisa hidup ya kan. Tapi hidup itu adalah untuk mempersiapkan akhirat. Nah, tentunya juga harus dengan kebenaran ya kan. Kalau mempersiapkannya ya udah salah ya pasti nggak akan nyampe gitu aja kan. Ya makanya kita butuh diskusi, karena kita itu kepengen mencapai akhirat yang benar atau surga. Tapi caranya kok bisa yang satu ke kiri, satu ke kanan, ini gimana sih? Apa baik kiri maupun kanan nyampe semua ya kan? Menurut saya sih enggak ya. Jalannya pasti satu dong,
Masa ke kiri nyampe, ke kanan nyampe? Surga bukan kayak orang mau ke Bandung ya kan, bisa lewat muter, lewat langsung. Menurut saya sih nggak begitu. Coba sampai pelajari aja dulu mas ya mengenai puasa Islam. Apakah itu benar dari penemuannya Muhammad sendiri atau bukan gitu loh. Karena dengan puasanya Yahudi pun beda, puasanya Kristen juga beda. Orang Yahudi juga berpuasa, ya memang. Ada nabi-nabi dan rasul-rasul, bahkan orang Yahudinya sendiri puasa. Saya juga puasa. Tapi puasanya itu bukan tujuannya untuk saya dibenarkan di hadapan Allah, menjadi fitri lagi, itu nggak ada, itu bukan itu. Beda ya, maksudnya beda gitu loh. Kalau sampean kan memang untuk tujuan penyucian diri. Nah, kalau Yahudi dan Kristen itu tujuan puasa nggak seperti itu, enggak, bukan. Saya berpuasa ya supaya saya itu belajar untuk menyangkali diri lah, menyangkali nafsu ya kan. Manusia kan banyak nafsunya gitu kan. Itu aja. Kemudian waktu saya bisa menyangkali diri, saya menghadap Tuhan itu bisa lebih ringan, maksudnya itu. Kalau orang lagi banyak nafsu kan gimana boro-boro mau menghadap Tuhan, itu omong kosong itu. Ya. Orang menghadap Tuhan itu nggak sembarangan. Ya salah satunya ya caranya dengan berpuasa, menyangkal diri gitu loh. Kalau dalam iman Kristen begitu. Iya, saya juga minta maaf lahir dan batin juga lah ya. Itu satu kebiasaan yang baik ya, minta maaf itu ya. Saya juga diajarkan untuk minta ampun supaya saya bisa diampuni. Nah itu minta maaf juga nggak apa-apa. Tapi ya buat saya sih sampean nggak ada perasaan yang sampai menyinggung gimana, enggak sih. Ya mungkin saya lebih banyak menyinggung sampean ya, karena sampean juga pernah kok bisa begini sih, kok kayaknya bodoh banget gitu ya kan. Nah mungkin sampean juga pasti kurang enak kalau dikatakan bodoh ya. Tapi terkadang memang gimana ya, saya terkadang kalau ngadepin diskusi dengan muslim terus terang saya serba salah mas. Contohnya gini ya, waktu itu sampean kan pernah bilang Mekah itu kan Baka ya kan. Nah terus katanya yang dimaksud oleh siapa dulu, Raja Daud ya, itu adalah lembah Bakanya itu di Mekah. Saya bilang gimana bisa jadi sih gitu loh. Bagaimana mungkin itu? Daud nggak pernah ke Arab, nggak pernah ke Mekah. Bahkan kalau menurut sejarah Mekah itu belum ada mas. Daud itu hidup 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi terpautnya dengan Muhammad itu 1700 tahun. Mekah belum ada mas. Kalau yang dimaksud lembah Baka yang ada di kitab Mazmur itu adalah yang ada di Sion. Sion itu kan adanya di Yerusalem. Itu satu perbukitan yang tinggi mas. Tempat Daud itu mendirikan istananya ya di Bukit Sion itu. Gitu loh. Terus sampean kan ngotot ya kan, Baka itu ya Mekah. Baka Mekah loh itu. Ya itu kan namanya dimirip-miripin atau dicocok-cocokin gitu loh. Sampai saya akhirnya buka kan lembah Baka yang di Sion. Nah udah sampainya diem ya kan. Makanya ya memang gini mas ya, itu buat muslim Ka'bah itu Baitullah ya, tapi buat saya sih bukan gitu loh. Karena bait Allah yang sebenarnya itu ya dulu yang dibangun Raja Sulaiman, Raja Salomo itu di Yerusalem. Itu disebutnya bait Allah. Nah, itu sejarahnya ada. Dan kenapa disebutnya bait Allah? Beda dengan Ka'bah.
Ya, makanya saya bilang, Mas, itu aduh klaim doang itu. Ka'bah dibangun atau direnovasi sama Ibrahim dan Ismail. Ibrahim dan Ismail sendiri nih, kalau menurut Torah ya Mas ya, itu nggak pernah Mas ke tanah Arab, itu tidak pernah. Bahkan Ibrahim itu meninggalnya pun itu di daerah sekitar Yerusalem. Kalau sampean pergi ke Yerusalem tuh ada di situ makamnya gitu loh. Di situ ada makam istrinya yang Sarah ya. Kalau Hagar saya nggak tahu di mana makamnya, itu nggak disebutin sih. Nah, nanti ada sampai ke Yakub, dikuburkannya di situ. Tanahnya itu memang sudah dibeli oleh Abraham atau Ibrahim itu. Jadi meninggalnya itu di Yerusalem gitu loh, sekitar Yerusalem lah. Kalau dulu tuh namanya Gua Makpelah, itu ada di Torah. Nah, kalau sampai nanti Ibrahim dikuburkannya di Mekah, wah saya nggak tahu lagi deh. Mas pernah dengar namanya Tahta nggak Mas ya? Tahta ya. Kok udah lama nggak pernah kelihatan ya? Banyak sih yang udah nggak pernah kelihatan lagi nih. Tahta, ada yang namanya Musa, namanya Heri ya, Sugi, ya Zulkifli masih ada lah, Zulkifli Abbas ya kan. Tapi kalau Tahta di mana ya, nggak, dulu rajin banget itu, bisa seharian dia itu ada di grup WA terus. Tapi sekarang nggak pernah ada sih. Apa grupnya beda apa gimana ya? Bisa tahu nggak Mas? Mas, maksudnya ayat yang ini Mas, yang tadi salah kirim ya. Ini buat selingan dulu lah ya. Ini saya baca dari Al-Ahqaf ayat ke-9 ya. Jadi di sini, ini kan dari Quran ya. Ini kalau saya lihat janggal Mas. Kalau menurut saya ini pengakuannya Muhammad ini. Jadi bukan wahyu dari Allah ya. Menurut sampean gimana ini? Katakanlah, dan ini banyak sekali gitu loh kalau di Quran sampean itu. Wow, sebenarnya ya memang ya itu apa yang keluar dari hatinya Muhammad sendiri gitu loh, bukan dari wahyu segala macam. Ini kan pengakuan ini. Nah, di sini pengakuannya Muhammad itu bilang, aku sendiri nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku. Ya, artinya nasibnya nanti itu bakal gimana pun dia nggak tahu. Dan juga terhadapmu, munya siapa? Ya kalian, pengikutnya, ya kan? Benar nggak sih tafsirnya begitu? Gampang sekali kok ini ya. Nah, Muhammad mengaku, aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan ya. Jadi Muhammad itu yang memberi peringatan doang gitu loh, menjelaskan. Yang memberi peringatan oke lah, waktu itu kan suku Quraisynya katanya kafir ya kan. Ya maksudnya memberi peringatan, jangan menyembah berhala lagi ya. Patung-patung tuh nggak boleh disembah misalnya. Itu sih nggak apa-apa sih, itu bener itu ya. Nah, saya mau katakan ya, memang Muhammad sendiri nggak ngerti Mas, bahwa setelah dia itu memberi peringatan dan cuma menjelaskan saja, dia sendiri nggak tahu gitu loh nanti bakal gimana nih, termasuk urusan akhiratnya, ya nggak sih? Makanya di hadis yang saya pernah baca itu, Muhammad berkata kepada Fatimah, aku ini nggak bisa berbuat apa-apa juga gitu terhadap nasib kamu ya, maksudnya urusan akhiratnya anaknya Fatimah itu kan. Jadi kalau mau masuk surga, intinya gitulah ya. Ya kamu usahakan aja sebaik-baiknya lah dalam hidup, gitu aja paling pesannya Mas. Bener gak sih? Itu ada di hadis gak? Kalau saya pernah baca sih begitu. Jadi kesimpulannya, Muhammad itu tidak bisa menjamin surga buat pengikutnya gitu loh. Termasuk kalian muslim semua. Ya putrinya aja dia nggak
nggak bisa menjamin, apalagi kalian, bener nggak? Ya pokoknya masing-masing usahakan sendiri-sendiri lah gitu loh. Ya mungkin Muhammad cuma ngasih petunjuk doang ya, petunjuk doang gitu loh. Atau petunjuknya juga gimana saya nggak ngerti lagi udah. Nah ini berbeda dengan Yesus mas, yang sering saya ngomong ya. Yesus itu menjamin surga. Akulah jalan dan kebenaran gitu loh, dan hidup. Nah itu kan jaminan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa atau nyampe ke surga tanpa melalui aku. Tanpa melalui aku nih Yesus gitu loh ya. Ini Yesus sedang menyatakan siapa dirinya. Nah ya kan, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku gitu loh. Itu udah jaminan pasti mas. Kalau orangnya beriman, memegang iman yang kepada Yesus, ya dia akan setelah mati ada di akhirat yang masuk surga gitu loh ya. Jadi dibandingkan aja dengan Al-Ahqaf ayat 9 ini, coba deh mas. Pak David, begini ya, Anda ini mengatakan apa ya? Kalau misalkan umat Islam mengikuti sesuatu yang diajarkan dan berpuasa atau mengerjakan apa yang Allah perintahkan, itu sebenarnya kan kehendak, mengikuti kehendak Allah gitu loh. Artinya apa yang Allah perintahkan kemudian umat Islam lakukan, itu namanya mengikuti kehendak Allah gitu. Nah kalau Anda mengatakan itu misalkan walaupun saya ini mengerjakan apapun dan itu menurut Anda itu semuanya itu tidak menjadi benar, tidak apa ya, tidak diajarkan menjadi benar, berarti menurut kebenaran menurut Anda ini seperti apa gitu loh Pak Jan. Kalau orang mengikuti perintah Allah, orang itu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan itu disebut tidak benar menurut Anda, apakah yang Anda sebut benar itu adalah apa ya, percaya orang ke Tuhan mati gitu loh maksud Anda? Ketika percaya Tuhan mati itu anggap benar menurut Anda? Ketika ada orang membunuh Tuhan dan kemudian Anda membenarkan, apakah itu yang disebut kebenaran menurut Anda gitu loh? Nah sebenarnya itu menyimpang gitu, sesuatu yang menyimpang Anda anggap benar gitu loh Pak David. Jadi ketika orang itu membunuh Yesus dan Anda percaya Yesus itu Tuhan dan kemudian Tuhan Anda itu mati, itu apakah itu menurut Anda sebuah kebenaran? Jadi orang yang membunuh Tuhan itu dianggap sebuah kebenaran menurut Anda. Nah sebenarnya hal itu adalah sebuah penyimpangan gitu. Yang disebut dengan kebenaran adalah yaitu mengikuti kehendak Bapa, yaitu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itulah sebuah kebenaran. Itulah yang disebut takwa di dalam ajaran Islam gitu loh Pak David. Pak David, Anda juga mengatakan puasa itu bukan dari Islam. Begini Pak David, di dalam Al-Quran sendiri as-siyamu itu juga ada gitu. Perintah untuk berpuasa itu sudah ada. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu kemudian mencontohkan, mempraktikkan bagaimana cara puasa tersebut gitu. Nah itu semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka orang umat Islam sekarang ini seperti yang Rasulullah SAW lakukan gitu, seperti yang Rasulullah contohkan gitu. Itu sebenarnya ajaran Islam gitu. Ajaran Islam itu adalah mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan gitu. Itu yang disebut dengan ajaran Islam gitu loh Pak David. Nah Anda mengatakan ada lagi Anda mengatakan untuk mencapai kebenaran yang satu itu apa ya, mengatakan ke kiri, yang satu itu mengatakan ke kanan gitu.
Apakah itu menurut Anda sebuah kebenaran? Kan Anda mengatakan begitu. Nah, menurut saya sebuah kebenaran itu adalah orang yang mengikuti apa yang utusan itu contohkan. Kalau Nabi Muhammad SAW mencontohkan sholat dan puasa, maka umat Islam kemudian mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Itu adalah sebuah kebenaran gitu. Beda dengan Anda. Anda ini Yesus mencontohkan sujud, Yesus mencontohkan puasa. Umat Kristen tidak satu pun yang sujud, tidak satu pun yang puasa gitu. Puasa seperti yang Yesus lakukan gitu. Kristen cuman percaya aja kalau Yesus itu bangga dibunuh gitu aja gitu. Kebanggaan Anda ini ketika Yesus mati gitu. Karena apa? Karena merasa Anda ini ketika Tuhannya Anda itu mati, Tuhan Anda itu hilang, itu dosa Anda ini hilang juga. Maka itu ketika ada orang mengatakan membunuh Tuhan, maka Anda bangga, mempunyai kebanggaan tersendiri gitu. Ini sebenarnya yang menyimpang daripada ajaran para nabi zaman dahulu gitu loh. Kenapa? Karena mempercayai Tuhan itu ditangkap, dibunuh dan disesah oleh orang Romawi gitu. Dan hal-hal seperti itu sebenarnya menyimpang gitu loh. Menyimpang daripada ajaran para nabi itu sendiri gitu loh, Pak David. Ini Pak David, di dalam VN yang kedua Anda mengatakan apa ya, Makkah atau Bakkah, Daud tidak pernah pergi ke Arab, juga tidak pergi ke Mekah, dan Bakkah itu bukanlah kota Mekah. Anda mengatakan itu Anda katakan itu hanya penolakan Anda ini sebenarnya hanya berdasarkan asumsi saja gitu. Kenapa? Karena Anda mengatakan bahwa Bakkah itu adalah di Bukit Sion, kan begitu Anda. Begini Pak David, padahal yang disebut dengan di dalam Mazmur ayat yang 84, di dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-5 dan 6 itu, di situ sebenarnya bukan ini ya, bukan apa ya, bukan bukit, tetapi lembah gitu. Nah, kalau Sion itu kan bukit, sedangkan Bakkah itu adalah sebuah lembah. Di situ ada bait Allahnya dan di situ ada bermata air gitu. Di mana tempat itu di Sion? Sion itu kan bukit. Sion itu sebuah bukit gitu loh, bukan lembah gitu. Kalau Anda mengatakan Bakkah itu di Sion, Anda ini salah total gitu loh, salah total gitu. Karena apa? Karena yang disebut dengan Bakkah itu sebuah lembah yang bermata air. Kemudian dia itu ada bait Allah gitu loh. Itulah Bakkah gitu loh. Di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat 5 sampai 6 itu sebenarnya sudah jelas gitu loh. Di situ disebutkan itu sebuah tempat itu untuk disiarahi atau ziarah bagi seluruh umat manusia. Yaitu sebuah tempat ziarah bagi umat manusia. Itu Bakkah gitu. Kalau menurut nubuatan yang ada di dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-5 dan ke-6 tersebut. Karena di situ dikatakan berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuasaannya di dalam engkau. Kan begitu, yang berhasrat mengadakan ziarah. Artinya apa? Artinya yang disebut dengan Bakkah, lembah Bakkah di dalam Mazmur tersebut adalah itu apa? Oh, semua orang itu berhasrat ingin mengadakan ziarah ke Bakkah tersebut. Karena di situ ada sebuah bait Allah, juga ada tempat-tempat yang bermata air, dan juga ada bait Allah gitu. Dan tempat itu akan diziarahi oleh seluruh umat manusia gitu. Itu yang tertera di dalam Mazmur gitu. Artinya
kata Bakkah itu sebenarnya sangat tepat bila itu disebutkan digandengkan dengan kota Mekah atau Bekkah. Kan Mekah ini sebelum diberi nama Mekah ini adalah Bakkah namanya gitu. Kota Bakkah gitu. Kata Bakkah ini kemudian setelah era zaman Rasulullah SAW di pertengahan Islam, maka diganti menjadi Mekah gitu. Awalnya Bakkah gitu. Kota itu awalnya Bakkah kemudian diganti menjadi Mekah gitu. Kota Mekah gitu. Apa? Nah, karena lembah dan kota Bakkah ini adalah lembah Bakkah ini adalah yang disebut di dalam Mazmur itu sebenarnya di situ adalah bermata air dan ada pelataran Tuhan, yakni Bait Allah, dan juga di situ adalah ada air Zam-Zam, yakni air yang bermata air gitu, lembah Bakkah gitu. Nah, kalau misalkan Anda mengatakan itu bukan di Mekah, terus Anda mengatakan itu di mana? Anda mengatakan di Sion. Sion itu adalah sebuah bukit gitu, bukan lembah. Jadi Anda bedakan di sini antara bukit dan lembah gitu loh. Nah, kalau misalkan Anda mengatakan di sekitar Sion, di sekitar bukit itu, di mana ada bukit yang mempunyai Bait Allah, pelataran Tuhan, dan kemudian ada bermata air dan juga diziarahi oleh orang-orang oleh berhasrat ingin berziarah ke tempat itu di mana? Sampai sekarang pun daerah dekat-dekat Sion tidak ada satupun orang yang ingin berziarah ke tempat yang di sekitar Sion itu, gak ada gitu. Nah, terbukti kalau di Mekah semua orang di dunia ini berhasrat ingin berziarah datang ke Mekah gitu. Termasuk saya pun ingin datang lagi ke Mekah gitu, berhasrat gitu. Ini menunjukkan bahwa Bakkah itu adalah kota Mekah gitu. Ini sudah saya jelaskan dulu ya, bolak-balik saya sudah jelaskan gitu. Bahkan di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ketiga itu sudah jelas di situ, bahwa di situ adalah Nabi Daud ini merasa jauh dan merindukan pelataran Tuhan tersebut. Padahal pada saat itu Daud itu berada di Yerusalem gitu. Kenapa Daud ini merasa merindukan gitu? Padahal dia itu berada di Yerusalem gitu. Dia itu berada di Bait Allah itu, berada di Bait Allah yang disebut dengan Yerusalem itu. Kenapa masih merindukan Bakkah yang tempat ziarah ini gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Bakkah itu adalah Makkah gitu. Bahkan di dalam Mazmur 3 itu jika jiwaku hancur karena kerinduanku pelataran Tuhan gitu. Rindu. Nabi Daud ini merasa rindu sekali kepada pelataran Tuhan itu. Seolah-olah jiwanya itu hancur saking rindunya gitu. Tetapi Daud ini tidak bisa, karena jauh dari kota Mekah itu, maka kerinduan itulah yang ada gitu. Itu Nabi Daud yang waktu pada saat mengatakan itu, Nabi Daud itu berada di Yerusalem gitu. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, kota Mekah ini sebenarnya awalnya itu adalah kota Bakkah. Bakkah itu awalnya. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan antara Bakkah dan Mekah itu keduanya sama-sama disebutkan di dalam Al-Quran. Artinya yang dulu itu disebut Bakkah, kemudian diganti nama menjadi kota Mekah gitu. Bahkan kalau kalimat Bakkah ini kan sebelum Mekah itu namanya Bakkah. Nah, kalimat Bakkah ini kalau di dalam versi bahasa Arabnya itu mempunyai dua makna. Yaitu satunya itu tempat berderainya air mata. Terus yang kedua itu yaitu pohon balsem gitu.
Karena apa? Tempat itu banyak sekali pohon balsemnya. Karena banyak sekali pohon balsemnya. Maka disebut lembah balsem, dan juga di situ adalah tempat atau lembah berderanya air mata. Itulah Bakkah. Bakkah zaman dulu. Maka sekarang disebut Mekah gitu. Kenapa? Karena kenapa disebut dengan berderah air mata? Karena seolah tempat itu adalah seolah-olah itu tidak mempunyai harapan apapun. Artinya dia itu kering, tandus, dan tidak punya mata, tidak apa ya? Tidak mempunyai harapan hidup orang-orang di sana itu, karena tandus memang gitu. Nah, yang kedua, di sini bermakna balsem. Kota Bakkah ini dipenuhi oleh pohon balsem gitu. Pohon balsem itu atau sejenis jenis komipora kalau nggak salah ya. Yang itu yang pohon-pohon itu, yaitu tumbuh di dekat di kota itu gitu. Makanya ketika karena Mekah, karena Bakkah ini adalah sebuah kota yang sangat gersang, yang sangat gersang, dan tidak mungkin orang-orang Quraisy ini hidup dengan sebuah pertanian gitu. Makanya orang Quraisy ini tidak akan pernah hidup maka tidak ada yang bertani. Tetapi orang-orang Quraisy ini selalu mengembangkannya dengan bisnis, dengan usaha atau dagang gitu. Makanya kaum Quraisy ini selalu pergi ke Syam, Yaman gitu. Karena itu berdagang ya. Karena tidak ada tanah yang subur di situ. Artinya orang-orang Mekah ini tidak hidup dengan sebuah pertanian gitu. Ini kecuali dengan bisnis gitu aja. Pak David, kalau di dalam Al-Qur'an itu sudah jelas dikatakan tempat ibadah yang mula-mula didirikan adalah Bait Allah yang di Bakkah, atau sekarang disebut dengan Mekah gitu. Itu yang pertama kali yang pertama kali ibadah itu ada gitu. Sehingga Nabi Daud ini sangat merindukan pelataran Bait Allah tersebut gitu. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa Bakkah ini mempunyai dua makna sebenarnya. Mempunyai dua Makkah. Bahkan di kota Mekah ini zaman dulunya itu sangat terkenal dengan salep pengobatan kuno, yaitu balsem dari jilid gitu. Jadi balsem dari jilid itu balsem dari Mekah ini gitu. Ini terkenal pada era zaman zaman para nabi dulu gitu. Jadi ketika disebut dengan kota balsem atau disebut dengan balsem dari jilid yang tercantum di dalam Kejadian 37, itu ketika mengisahkan tentang Yusuf oleh saudara-saudaranya gitu. Itu sebenarnya itu dari transaksinya itu dengan orang Arab gitu sebenarnya. Karena dia itu membawa banyak balsem gitu. Dan balsem itu terkenal dari memang kalangan orang Mekah ini gitu.
David, saya sudah berulang kali menjelaskan tentang kota Baka, namun tidak satupun orang Kristen menjelaskan di mana kota Baka itu gitu. Dan Anda selalu mengatakan itu di dekat-dekat Bukit Sion, dekat-dekat Israel sana. Di mana ada tempat ibadah dekat-dekat Israel gitu. Padahal ini di lembah gitu. Kalau ketika menyinggung masalah lembah, bukan di bukit. Sedangkan Yerusalem ini di atas bukit gitu. Sion ini juga di atas bukit. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan lembah Baka ini berada di sebuah lembah gitu. Ya. Berada di sebuah lembah. Oh ya. Dari Boyang. Oh iya dia. Ini yang tidak Anda pahami Pak David gitu. Pak David, Anda juga mengatakan Baka itu bukan di Mekah, tetapi Anda mengatakan Baka itu di Bukit Sion. Nah, perlu Anda perhatikan Pak David, yang disebut lembah Baka itu, yang Bukit Sion itu kan bukit. Bukit Sion itu kan bukit. Sedangkan Baka itu adalah sebuah lembah gitu. Sebuah lembah Baka ini. Itu menunjukkan Anda ini kurang hati-hati di dalam membaca Alkitab sebenarnya. Dalam membaca Bible Anda kurang hati-hati sehingga mengandung semua kesalahan-kesalahan gitu. Karena kurang hati-hati gitu. Pak David, Anda mengatakan, kalau umat Islam kan mengatakan Mekah itu adalah sebuah bait Allah, kan begitu. Karena apa? Karena bait Allah, tempat ibadah yang mula-mula dibangun adalah di Mekah ini, ini Ka'bah ini kalau menurut prinsip Islam. Tetapi Anda menolak gitu. Menolak tidak menunjukkan bukti gitu. Hanya berdasarkan penolakan semata gitu. Nah, itulah yang tidak Anda pahami Pak David gitu. Menolak, tetapi alasan Anda ini tidak menjelaskan di mana itu lembah Baka itu. Tidak satupun Kristen yang mampu menjelaskan posisi atau letak di mana Baka ini, lembah Baka ini gitu. Tidak ada satu Kristen pun. Walaupun ada, itu hanya menunjuk-nunjuk gitu. Dan yang ditunjuk ini ternyata tidak mempunyai bait Allah juga tidak bermata air, dan juga di sini tidak menjadi tempat ziarah gitu. Orang ingin hasrat berziarah ke tempat itu gitu. Nah, tempat itu hanya cocok jika disebut dengan kota Mekah saat ini gitu. Karena Kristen tidak mampu menunjukkan tempatnya gitu. Dan mengatakan di Bukit Sion. Bukit Sion itu bukan lembah Pak David, bukan lembah, bukit gitu. Yerusalem itu juga berada di puncak bukit gitu. Bukan lembah Pak David, bukan lembah gitu. Sion juga di atas bukit, di atas ketinggian gitu. Bukan lembah. Sedangkan yang disebut dengan Baka ini adalah sebuah lembah yang mempunyai pelataran Tuhan, artinya bait Allah, dan juga di situ mempunyai bermata air gitu. Dan setiap manusia berhasrat ingin berziarah ke tempat itu gitu. Di mana tempat itu? Gak ada lagi kecuali di Ka'bah Mekah tersebut gitu. Karena setiap umat Islam itu berhasrat ingin berziarah ke tempat itu gitu. Setiap tahunnya gitu. David, Anda mengatakan Ibrahim itu tidak pernah ke Mekah apa segala macam, dan Anda menunjukkan kuburannya itu di apa ya di
di dekat situ, bukan di Arab kata Anda, kan begitu. Nah, umat Islam gak ada yang menyebut kuburan Nabi Ibrahim itu di Arab, itu gak ada, Pak David. Tidak ada memang gitu di Arab itu. Nah, Anda ini sebenarnya cuma salah dalam membaca Anda ini. Nah, yang disebut dengan makom Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim gitu. Tetapi makom Ibrahim itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim gitu. Itu disebut dengan makom Ibrahim gitu. Mudah-mudahan Anda paham tentang hal ini gitu loh Pak David. Pak David, Anda bertanya tentang tahta, tentang sugi kristologi, terus Zulkifli M. Abbas, semuanya itu masih aktif di WA gitu. Cuman grup apa ya saya nggak tahu, karena saya sering bertemu dengan tahta ini gitu, juga dengan sugi ini gitu. Saya juga sering bertemu, tapi di bulan Ramadan ini juga gitu. Saya sering sapa sama Ustadz Tahta, juga Ustadz Sugi, juga Ustadz Zulkifli gitu. Dan semuanya itu masih ada, alhamdulillah, masih sehat-sehat semuanya gitu loh, masih aktif di dalam grup gitu. Cuman mungkin agak mengurangi gitu, tidak seperti dulu, tetapi masih aktif di dalam sebuah grup. Pak David, begini, Anda di VN yang keempat kalau nggak salah ya, Anda menanyakan tentang surat apa ini? Al-Ahqaf, ayat yang ke-9 gitu. Di situ katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanya pemberi peringatan yang menjelaskan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita analisa berdasarkan konteks daripada teks asli daripada Al-Quran, ini sangat jelas sebenarnya Pak David. Sangat jelas gitu. Sangat jelas sekali dikatakan. Di sini kan gini, katakanlah Muhammad, artinya Allah itu berfirman kepada Nabi Muhammad, disuruh mengatakan hal-hal seperti ini gitu. Kan pada saat itulah ketika ayat ini diturunkan, kan ketika aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, artinya Nabi Muhammad ini memang bukan Rasul yang pertama gitu. Sebelum Nabi Muhammad ini banyak dari kalangan Yahudi, ini banyak Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bahkan para nabi-nabi yang dibunuh, yang terbunuh itu banyak sekali gitu loh. Yang dibunuh oleh orang Yahudi itu banyak sekali gitu. Dan Nabi Muhammad SAW bukanlah Rasul yang pertama gitu. Artinya ketika Nabi Muhammad SAW itu berdakwah kepada orang-orang Yahudi pada saat itu kenapa masih dianggap aneh gitu. Padahal Nabi Muhammad SAW itu bukanlah Rasul yang pertama gitu. Bukanlah Rasul yang pertama kali datang kepada orang-orang Yahudi itu. Nah, pada ayat ini kan sebenarnya ketika itu Rasulullah SAW ini kepada orang Yahudi gitu. Nah, sehingga dengan peristiwa ini, sehingga Abdullah bin Salam kalau nggak salah ya, Abdullah bin Salam ini langsung memeluk agama Islam gitu. Abdullah bin Salam ini adalah seorang pemimpin atau ahli kitab di dalam orang-orang Yahudi ini. Maka Abdullah bin Salam ini kemudian masuk Islam dan bersaksi kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ketika Nabi Muhammad SAW bertanya demikian, siapa di antara kepada orang Yahudi, siapa di antara kalian yang percaya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Maka ada seorang Yahudi itu diam. Kemudian ada satu lagi Yahudi yang mengejar atau
mengatakan bahwa Abdullah bin Salam ini uh, adalah orang yang masuk Islam pada saat itu gitu. Kemudian orang Yahudi yang lain menjawab bahwa Abdullah bin Salam ini adalah orang yang begini dengan kebohongannya. Karena apa? Awalnya dia itu mengatakan Abdullah bin Salam ini adalah seorang pemimpin ahli kitab di golongan mereka. Tetapi setelah masuk Islam, maka malah menjelek-jelekan Abdullah bin Salam ini gitu. Karena apa? Pemimpin mereka, karena ahli kitab Yahudi ini masuk di dalam Islam gitu, masuk Islam pada saat ayat ini diturunkan gitu. Aku bukan Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul gitu, kata Nabi Muhammad SAW. Bukan yang pertama, banyak Rasul-Rasul sebelumku gitu. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Artinya apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu ini Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah sebagai manusia gitu. Apakah Nabi Muhammad SAW akan dibunuh oleh orang Yahudi tersebut? Apakah Nabi Muhammad SAW itu mau diusir oleh orang Yahudi tersebut? Apakah Nabi Muhammad mau dibunuh seperti kebiasaan orang Yahudi terhadap para nabi terdahulu gitu? Nabi Muhammad tidak tahu tentang hal ini gitu. Memang Nabi Muhammad SAW tidak tahu tentang ini semua itu. Ibarat gini, ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, seperti itulah Nabi Muhammad hanya menyampaikan apa yang Allah firmankan gitu. Dan aku hanya mengikuti apa yang Allah wahyukan kepadaku, kata Nabi Muhammad. Itu kan sudah jelas sebenarnya. Sebagaimana Yesus mengatakan begini, apa yang Bapak firmankan kepada saya sudah sampaikan semuanya kepada mereka gitu. Artinya Yesus pun juga demikian sebenarnya. Yesus itu hanya menyampaikan sebuah firman dari Allah gitu. Firman dari Tuhan kemudian disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Sebagaimana surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9 ini. Di sini Nabi Muhammad SAW memang seorang nabi gitu, bukan pertama dari rasul gitu, rasul. Nabi Muhammad ini bukanlah pertama gitu, bukan yang pertama dari seorang rasul, bukan. Dan Nabi Muhammad SAW ini sebenarnya adalah manusia biasa gitu. Manusia biasa Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa yang Allah firmankan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan seluruhnya kepada umatnya gitu. Itu yang perlu Anda ketahui di dalam ayat Al-Ahqaf 46 tersebut. Dan juga dikatakan di ayat terjemahan berikutnya, dan aku hanya pemberi peringatan yang menjelaskan. Nabi Muhammad SAW itu manusia biasa, yaitu dia itu hanya berdakwah. Nabi Muhammad SAW hanya memberi sebuah peringatan kepada orang-orang. Kalau memang dia itu ada mengikuti risalah atau mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW, maka orang itu adalah menjadi sebuah keberuntungan dunia dan akhirat. Ya, ini masuk Islam. Tapi kalau dia itu menolak menjadi kafir, maka Allah yang akan menghisap mereka gitu. Allah yang akan menghisap orang-orang yang menolak Nabi Muhammad SAW, termasuk Anda sekarang ini. Itu Allah yang akan menghisap, bukan saya, bukan Nabi Muhammad, bukan. Tapi Allah sendiri yang akan menghisap Anda gitu. Allah sendiri yang akan membalas Anda dengan balasan yang setimpal karena Anda sudah menolak atau karena Anda sudah kafir gitu.
Apakah Anda sudah jelas Pak David di dalam Al-Ahqaf tersebut? Apakah Anda sudah jelas? Sebenarnya di sini adalah ketika itu adalah pemimpinnya orang Yahudi yang disebut dengan Abdullah bin Salam ini masuk Islam pada saat itu. Nah, ketika Abdullah bin Salam ini masuk Islam, maka kemudian siapa di antara kamu yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad SAW? Maka inilah kemudian ayat yang turun gitu. Artinya, apakah setelah ada pengabaran dari Rasulullah SAW kepada orang-orang Yahudi ini, apakah orang Yahudi mau membunuh seperti zaman peristiwa-peristiwa di zaman dulu? Apakah Yahudi mau beriman atau orang Yahudi menantang Tuhan gitu? Ini sudah ditawarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata tokoh daripada Yahudi itu kemudian masuk Islam gitu loh. Itu yang tidak pernah Anda ketahui Pak David gitu. Nah, Anda mengatakan Nabi Muhammad gak tahu di dalam ayat Al-Ahqaf ini, gak tahu gitu. Bahkan gak tahu nasib anaknya sendiri. Sebenarnya arah tujuan Anda ini mau kemana Pak David? Yang disebut di sini adalah yang disebut dengan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Mu ini siapa? Terhadapku dan terhadapmu gitu. Artinya orang yang di hadapan orang Yahudi ini, artinya orang-orang yang menjawab tuduhan orang-orang yang Yahudi ini tersebut gitu. Ini yang perlu Anda ketahui gitu. Artinya yang diperbuat terhadapku, apakah saya ini apakah saya ini akan diselamatkan oleh Allah, apakah saya maksudnya di dunia ini gitu. Di dunia ketika peristiwa itu apakah Anda mau menerima saya atau Anda ini menolak saya? Kalau seandainya orang Yahudi ini menolak Rasulullah SAW, maka Allah menghukum atau Allah memberi kesempatan kepada orang Yahudi ini tidak tahu Rasulullah apa yang akan terjadi gitu. Itu sebenarnya di dunia ini gitu Pak David gitu. Di dunia ini gitu. Aku tidak tahu tentang kalau masalah Siti Aisyah atau Siti Fatimah, terus kemudian masalah jaminan surga, ini beda konteks di dalam ayat ini gitu. Yang dimaksud di sini adalah peristiwa ini ketika berhadapan dengan orang Yahudi sebenarnya gitu. Ayat ini gitu. Dan ketika Nabi Muhammad SAW, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan, apa yang difirmankan Allah kepadaku, kata Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan firman Allah. Nabi Muhammad SAW ini hanya menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, Nabi Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, juga tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, kecuali atas kehendak Bapa, yaitu Bapa memberikan sebuah firman kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian Nabi Muhammad SAW ini menyampaikan firman itu sendiri. Itu sebenarnya sudah ada gambaran Alkitab tentang ini. Yesus juga tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dan Yesus itu sendiri hanya menerima firman dari Bapa kemudian menyampaikan gitu. Itu yang perlu Anda ketahui Pak David dan perlu Anda pelajari gitulah. Nah,
ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak tahu tentang Siti Fatimah, ini sebenarnya hadis yang Anda baca ini tentang kalau misalkan begini ya, Nabi Muhammad itu tidak tahu memang. Karena apa? Karena Siti Fatimah ini, karena Siti Fatimah ini kan ini umurnya kan masih panjang, nggak apa ya, belum meninggal atau belum apa gitu ya. Kemudian kalau ditanyakan tentang Siti Fatimah, kan Rasulullah manusia biasa. Apa yang akan terjadi pada anaknya ini setelah besoknya lagi, itu tidak tahu Nabi Muhammad SAW. Kecuali Nabi Muhammad itu tahu, kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Bukan berarti Siti Fatimah tidak masuk surga, bukan. Nah, kalau di dalam surga jaminan, kalau di dalam Islam jaminan surga itu sudah yakin, sudah pasti gitu. Umatnya Nabi Muhammad SAW aja masuk surga, apalagi anaknya gitu. Jadi artinya Nabi Muhammad mengatakan begitu demikian itu agar anaknya ini benar-benar mencari apa ya, mencari ridho Allah, benar-benar mengikuti perintah Allah gitu loh. Seperti yang Rasulullah contohkan, walaupun anak seorang Rasul pun, dia itu tidak mentang-mentang anaknya seorang Rasul, dia itu harus takwa, dia itu harus beriman gitu, agar supaya Allah menyelamatkan, kan begitu. Sebenarnya begini Pak David, sebenarnya kalau di dalam Islam, Anda kalau bertanya tentang jaminan sebuah surga itu banyak di dalam Al-Quran gitu kan. Jaminan surga kepada umat Islam, kepada orang mukmin, mukminat itu banyak sekali gitu di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. Di situ disebutkan orang yang beriman dan berbuat baik akan disediakan surga oleh Allah gitu. Di sini sudah jelas ini, kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kemudian berbuat baik, maka di situ Allah menjamin masuk surga. Ini jaminan sebenarnya gitu. Juga di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-72 juga apa, mukmin laki-laki dan perempuan dijamin masuk surga gitu. Ini jaminan dari Allah gitu loh, karena berada di dalam Al-Quran gitu. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi 107 sampai 108, orang yang beriman dan beramal soleh itu mendapat surga Firdaus gitu. Sebenarnya banyak sekali di dalam Al-Quran itu jaminan apa ya, umat Islam ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran gitu. Dijamin masuk surga umat Islam ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah sekarang begini, nah itu tadi kan dari jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tentang umat Islam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri? Apakah Rasulullah juga menjamin umat Islam? Ya tentu saja Rasulullah juga menjamin Rasulullah, karena Rasulullah pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga gitu. Itu dari jaminan dari Rasulullah. Setiap umatku, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga gitu. Itu jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, illa man aba, semua umatku pasti masuk surga kecuali orang yang enggan gitu, orang yang tidak mau masuk surga gitu. Qalu, maka sahabat itu bertanya kemudian gitu, ya Rasulullah, wa man ya'ba, ya Rasulullah, hai Rasulullah, siapa yang enggan itu, siapa yang tidak mau masuk surga tersebut ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Maka qala Rasulullah SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku maka dia itu pasti masuk surga, dan barang siapa
Dan barang siapa mendurhakai aku, kata Nabi Muhammad, siapa mendurhakai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dialah orang yang enggan gitu, dialah yang tidak mau masuk surga gitu loh. Artinya ketika seperti ini, Pak David ini kan Pak David ini kan sudah tahu tentang Nabi Muhammad gitu loh, bahwa saya sudah sedikit bolak-balik menerangkan gitu. Nah kemudian ketika Pak David ini begini ya, Pak David ini kan sudah tahu tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, cuman dia itu menolak gitu tanpa alasan. Pak David ini kan begitu ya. Nah disinilah Pak David ini sudah dikatakan ilaman aba. Tetapi Pak David ini karena hidup di era sekarang, maka itu sudah disebut dengan kaumnya Nabi Muhammad sebenarnya, karena di era Nabi yang terakhir yang begitu. Nah bukan secara umum begitu, secara umum, tetapi kalau secara khusus bukan. Karena apa? Karena Anda ini bukan umat Islam gitu loh Pak David. Artinya bukan. Nah di sini sebenarnya Pak David ini kanlah enggan masuk surga gitu. Karena memilih sesuatu yang bukan Tuhan gitu. Itu yang perlu Pak David pelajari juga gitu. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku itu pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qala ya Rasulullah, wa man ya'ba, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang tidak mau itu, siapa yang enggan itu ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah gitu. Maka Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang bertaat, yang taat kepadaku, maka pasti masuk surga. Dan bagi siapa yang mendurhakaiku, maka dialah orang yang enggan masuk surga gitu. Artinya Pak David ini karena tidak percaya kepada Nabi Muhammad, maka Pak David dikategorikan sebagai orang yang enggan masuk surga gitu. Padahal itu di situ dijelaskan semua umatku itu pasti masuk surga gitu. Itu jaminan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Itulah yang perlu Anda kembali lagi kepada apa tadi ya, kembali lagi kepada tentang Ka'bah itu ya, Bakah, biar Anda jelas gitu. Nah Pak David, sebenarnya begini, di dalam Mazmur pasal 84 ayat 56 itu sudah jelas, berbahagialah yang orang-orang terdiam di rumahmu yang terus menerus memuji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Nah, yang berhasrat mengadakan ziarah. Nah, ini yang disebut dengan di sini dalam kalimat itu disebut Bakah. Bakah ini sebenarnya adalah kota Mekah gitu. Bukan Sion, bukan bukit Sion. Sion itu di bukit gitu. Yerusalem juga di atas bukit gitu. Di mana gitu? Yang disebut Bakah ini di mana gitu? Artinya begini, kota Ka'bah ini sangat tepat itu bila disandingkan atau bila disebut Mekah Bakah tersebut gitu. Kenapa? Karena lembah yang disebut dengan lembah Bakah ini adalah mempunyai batu Allah, mempunyai mata air, mempunyai mata air gitu, dan juga tempat bait Allah gitu. Itu yang tidak ada satupun di dunia ini tempat seperti itu, nggak ada kecuali di Mekah itu sendiri. Dan
Bahkan di dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ketiga itu sudah jelas sebenarnya. Sudah sangat jelas. Daud merasa Daud ini merasa jantungnya seolah-olah jantungnya ini, jiwaku itu hancur katanya karena merindukan pelataran surga, karena merindukan pelataran Tuhan ini gitu. Nah, kalau dekat padahal pada saat itu Daud itu berada di Yerusalem gitu, sangat dekat dengan tempat ibadat, dengan bait Allah gitu, yang di Yerusalem gitu. Tapi kenapa Daud masih mengatakan sangat itu jiwaku hancur gitu, karena merindukan pelataran Tuhan, merindukan gitu. Artinya bukan hak milik. Merindukan itu artinya hak milik, keceplosan, maaf ya. Itu artinya ini ya, ingat di ini waktu sertifikat itu bukan hak milik, HGB. Maaf. Artinya merindukan itu artinya saking jauhnya, dan Daud ini belum sempat ke kota Mekah. Makanya dia itu sangat merindukan, atau jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan gitu. Itu di dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ketiga. Padahal saat itu Nabi Daud ini berada di Yerusalem gitu loh pada saat itu gitu. Kok merindukan lagi merindukan pelataran Tuhan yang bermata air, yang di lembah Baka gitu. Ini menunjukkan bahwa lembah Baka itu adalah di Mekah gitu aja ya. Memang kota suci Mekah ini awalnya adalah Baka gitu. Baka. Kemudian setelah Islam datang dan di pertengahan Islam, maka diganti namanya menjadi Mekah gitu. Awalnya Baka gitu. Itu yang tidak Anda pahami, Pak David. Mudah-mudahan Anda ini paham dengan apa yang saya jelaskan gitu loh. Mudah-mudahan ini Anda paham ya, semua pertanyaan-pertanyaannya yang Anda ajukan gitu. Mudah-mudahan Anda paham. Begini Pak David, sekali lagi Anda ini sebenarnya menuhankan sesuatu yang tidak abadi. Yesus itu tidak abadi, Pak David. Segala sesuatu yang berubah itu tidak abadi sebenarnya, tidak abadi. Yesus itu berubah gitu, tidak abadi. Anda jangan pernah menuhankan sesuatu yang tidak abadi gitu. Itu pasti bukan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak abadi itu pasti bukan Tuhan gitu. Pasti bukan Tuhan gitu. Tetapi di dogma agar diakui sebagai Tuhan, itu aja Pak David. Yang mudah-mudahan jawaban saya semuanya Anda cepat memahaminya gitu. Nah, begitulah dialog saya dengan seorang pendeta yang bernama Pendeta David Salim. Walaupun saya ngantuk-ngantuk gitu, terpaksa saya menjawab sehingga suara saya lebih karena ngantuk jadi jadi sempat ini karena itu posisi saya sedang ngantuk. Bagi sahabat-sahabat sekalian, kalau misalkan ada kesalahan di dalam ucapan saya mohon maaf, tetapi dukung terus channel ini karena channel ini adalah mempersempit daripada ruang gerak pemurtatan yang ada gitu loh. Tujuannya sebenarnya itu karena apa? Karena setiap pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang orang Kristen, yang pendeta tanyakan, maka semuanya di channel ini ada jawabannya gitu.
Dukung terus channel ini, mudah-mudahan yang mendukung mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dan mudah-mudahan dijadikan orang yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.